Saudara yakin? Ya kalau ada kuasa itu pastilah gempar. Tapi kalau kita nggak mau membuang kehidupan lama dan tidak ada ketelitian dan enteng, rasa enteng, ya, kerohanian rasa enteng, dengar firman enteng, firman itu nggak dilakukan rasa enteng, tidak berdoa, waduh, menjadi terbiasa, mana ada mujizat, saudaraku. Ya, itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, untuk sekarang ini, di akhir zaman ini, tidak sembarang, harus semakin ada ketelitian. Tidak sembarang, tidak merasa ringan. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudaraku, ini berkat besar. Nanti kalau orang lain sudah mengambil dan tidak ada lagi untuk dia, memang dia sudah jual, ya, baru dia meraung-raung mencarinya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, saya boleh lihat, ya, orang-orang yang, ya, hilang kesempatan di dalam menerima berkat Tuhan. Sudah menerima berkat Tuhan tapi kehilangan berkat itu. Terlalu banyak yang kehilangan berkat. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita semua boleh berada di tempat ini, semua masih segar karena kita mengasihi Tuhan. Tidak ada yang ngerasa, ya, capek, tidak ada yang merasa kering, semua damai sejahtera, ada kesegaran. Bahkan saya juga, saudara-saudaraku, selalu saya rasa damai di hati, selalu saya rasa ada kesegaran, ada kekuatan. Jadi tidak ada sedikit pun menunjukkan lesu, lelah, ya, tapi ada gairah yang dari Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau baca firman Tuhan biar semua kita tetap kuat. Karena firman adalah bagaikan, ya, rumput yang hijau bagi domba, dan bagi kita adalah firman yang selalu baru yang menyegarkan. Bahkan Roh Kudus itu juga bagaikan air yang hidup. Dua-duanya menyatu dan membawa kita sampai kepada kekuatan yang luar biasa. Tidak gentar walaupun berjalan di tengah-tengah bayang-bayang maut sekalipun. Harus sampai begitu, saudaraku. Jadi kalau orang bilang siapa takut, justru kita yang tidak ada ketakutan. Kalau Tuhan gembala kita, kita tidak kekurangan, kita tidak khawatir. Kalaupun kita berjalan sekalipun di tengah bayang-bayang maut, kita yakin gada dan tongkat Tuhan membela kita. Kita tidak khawatir, saudara-saudaraku. Apalagi nanti perjalanan masing-masing, gak ada teman. Kalau orang sudah dipanggil oleh Tuhan, bingung, saudaraku, rohnya itu mau kemana-mana, nggak tahu dia. Tapi Tuhan tidak membiarkan, langsung masing-masing ada yang menjemput. Seperti Lazarus dibawa oleh malaikat langsung ke pangkuan Abraham, tidak dibiarkan. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, mari makin teguh,
makin giat di dalam Tuhan. Saya mau mengajak kita baca firman di dalam Kejadian pasal 25. Kita baca bergantian mulai 29 sampai dengan 34. Kejadian 25 ayat 29 saya 34. Saya membaca 29, saudara sambung ayat 30. Nanti terakhir kita sama-sama. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kepada aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saat Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Bersama kita, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudaraku, inilah sikap yang membuat tidak bisa mempertahankan berkat yang ada pada dirinya. Kita kalau sudah menerima Yesus, sudah ada pada kita berkat awal. Bahkan kalau kita benar-benar merindukan Tuhan sampai dipenuhi dengan Roh Kudus, maka itu kita sudah menerima, yaitu berkat yang daripada Tuhan, cinta mula-mula. Karena di dalam kita menerima kelepasan dari dosa mulai awalnya, kalau benar-benar kita mau masuk dalam pertobatan, dan kalau kita menerima Roh Kudus, saat itu ada hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan memeteraikan kita, dan kita masuk dalam kasih mula-mula. Ini saudara-saudaraku. Jadi Tuhan lepaskan kita dari penjajahan yang berat, penjajahan dosa, itu langsung ada sukacita. Saudara-saudaraku, ya itulah pengalaman masing-masing berbeda. Ya, kalau saya dulu boleh mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, tidak di rumah orang tua, karena ada istilah merantau lah gitu ya, gitu saudara-saudaraku. Tapi hati saya begitu kuat ingin cari Tuhan, dan Tuhan buka jalan. Dan sewaktu saya memutuskan untuk dibaptis, saya mau hidup benar di hadapan Tuhan, maka benar-benar terjadi ya kehidupan lama itu tanggal dan terbuang. Dan memang berani saudaraku untuk men-stop ya, untuk meng-cut kehidupan lama itu. Dari tadinya saya perokok, dari tadinya tukang minum-minum, ya mau apa lagi saudaraku, orang jauh dari orang tua, ya sesuka-suka lah. Tapi begitu saya mau mengikut Tuhan, itu semua berhenti. Bahkan lebih dari itu,
saya ingin menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Dan itulah makanya sampai saat ini Tuhan kuatkan saya masih bisa melayani Tuhan. Dan apalagi pendeta saya bilang, Manik, kamu nggak boleh sekolah Alkitab kalau nggak dipenuhi dengan Roh Kudus. Wah, jadi saya sudah dapat pelajaran dipenuhi dengan Roh Kudus adalah kesungguhan berdoa. Makanya saya berdoa dimanapun saya sedang berada. Kalau saya disuruh cari kayu, wah di hutan saya berdoa. Kalau saya puas karena saya juga kerja sawah, di sawah, wah kalau ada panen, kan banyak itu bekas-bekas dari padi itu, ya ampas-ampasnya itu, kalau bahasa Batak durame katanya gitu ya. Apa itu kata bahasa Indonesia? Jerami, ya gitu. Kadang kalau kita malu di olok-olok orang, masuk saya ke dalam jerami, panas-panas, berdoa saudara-saudaraku di sana. Ya gitulah. Jadi saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saat itulah benar-benar saya terus mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, seperti tadi pagi, ya kalau orang sudah meningkat dalam Tuhan, justru menderita dalam Tuhan itu yang dia mau. Bukan malah sakit itu, nggak enak itu. Ya, bukan begitu saudaraku. Ya, makanya kalau Rasul Paulus itu, apa yang dahulu merupakan keuntungan ku anggap rugi, dan yang sangat aku senangi adalah sama dengan kematiannya. Itulah saudaraku kemajuan. Boleh tolong baca itu Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Ayo tolong. Filipi 3 ayat 10. Ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Iya. Kalau orang semakin mengasihi Tuhan, semakin meningkat rohaninya, bukannya yang enak-enak malah dia mau. Ya, justru rela menderita untuk Tuhan. Karena apa? Kalau kita menderita bersama Dia, kita akan memerintah bersama Dia. Kalau kita mati bersama Dia, kita akan hidup bersama Dia. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita semakin tidak khawatir lagi apa itu penderitaan. Itu sebabnya kalau Rasul Petrus itu pada pertama dia ikut Tuhan, Tuhan jangan terjadi itu sama kamu, sama Tuhan. Gitu dia. Karena Tuhan bilang, aku mau masuk sengsara di Yerusalem. Jangan. Nah. Dan suatu waktu kalau Yesus sudah mau ditangkap, ya, ada seorang perempuan berkata, ini salah satu muridnya. Oh bukan, saya tidak kenal. Dia menyangkal sampai berapa kali? 3 kali menyangkal dia. Tapi kalau sudah rohaninya meningkat, dia rela mati untuk Tuhan. Justru di dalam sejarah gereja itu dikatakan, kalau Yesus itu mati tersalib, kepalanya ke atas, saya tidak hanya begitu, biar kepala saya ke bawah, jadi kakinya. Dan itu nyata, katanya kakinya yang ke atas, kepalanya ke bawah, disalib dia dengan begitu. Tapi yang kita lihat, semakin kita dewasa rohani, tidak mencari kesenangan, tapi penderitaan sekalipun, kita akan tetap semakin setia. Haleluya saudaraku. Ini tidak seperti tadi kesaksian namanya si Jasmine. Ya sih begitu bagus itu khotbah, tapi ya sakit, susah. Nah, kalau kita meningkat rohani nggak bilang susah,
Haleluya. Orang yang mengasihi di dunia ini aja, saya ke gunung juga, saya ikut ke lubang semut juga, saya mau masuk. Sebenarnya dia kan nggak bisa ke lubang semut, tapi itulah puisinya dia kan. Begitu saudaraku. Itu baru mengasihi di dunia. Kalau kita mengasihi Tuhan sampai masuk surga, ya luar biasa saudaraku. Makanya kita baca Filipi 3 tadi ayat 10, yang ku kehendaki adalah sama dengan penderitaannya dalam kematian Yesus Kristus. Jadi tidak takut lagi kesulitan. Haleluya. Gak ada yang memisahkan kita dari Kristus, apapun penderitaan. Saudara-saudaraku, itu sebabnya kalau kita memperhatikan Esau ini adalah takut, belum menderita. Takut apa? Siapa tahu? Takut lapar. Takut lapar aja dia bisa kehilangan hak kesulungan. Padahal hak kesulungan itu berkat yang besar, itu tidak ada duanya itu. Sebab dalam satu keluarga anak sulung itu nggak ada dua. Dalam satu keluarga itu anak sulung itu cuma berapa? Satu. Anak bungsu berapa? Satu juga, saudaraku. Jadi berkat satu-satunya bisa hilang. Boro-boro penderitaan, hanya baru tidak tahan lapar. Nah, makanya dikatakan di sini ya, ayat yang ke-34, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudaraku, hal ini jangan sampai ada pada kita. Rasa enteng. Enteng sama ringan sama enggak? Sama. Jadi dengan rasa ringan, nggak usah begitu, nggak usah ibadah, nggak usah berdoa, nggak usah apalagi menderita, nggak usah kasih perpuluhan. Loh, itu semua kan ada berkatnya masing-masing. Justru itu ikatan kita diberkati Tuhan. Saya juga perhatikan kalau tidak mengentengkan itu semua, beda saudaraku, beda. Ya, beda. Mari mau bantu tolong Maliaki 3 ayat 10. Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Ini saudara-saudaraku. Jadi dimulai dari rindu untuk hidup benar, itu nanti akan meningkat menjadi hak kesulungan. Karena kita boleh menerima hak kesulungan itu mulai dari pertobatan yang benar dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau tidak mau sungguh-sungguh dalam pertobatan, meninggalkan kehidupan lama, bahkan tadi seperti kita sudah baca dalam Roma 12 ayat 1 dengan 2, saudara-saudaraku, kalau rasa enteng dalam hal itu, tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan, dan tidak mengalami kuasa Tuhan. Tapi kalau ada kesungguhan, tidak merasa ringan, saudara-saudaraku, meringankan hak kesulungan itu menunjukkan meringankan kerohanian yang diberkati oleh Tuhan. Rasa enteng. Jadi tabiatnya ya ibadah, ya kalau enggak ya enggak apa-apa.
Itu rasa ringan. Baca firman ya nggak apa-apa, kalau nggak baca. Pertobatan ya nggak apa-apa. Hidup benar ya nggak apa-apa. Ringan saudaraku, semua ringan. Itu sebabnya anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan tidak boleh rasa ringan. Semua harus ada dengan rasa yang sangat teliti. Ini orang yang teliti itu tidak menganggap enteng saudaraku. Makanya teliti, benar-benar diperhatikan. Itu lawannya rasa enteng. Kalau rasa enteng itu kadang ditendang, kadang apa, gitu. Serampangan saudaraku. Tapi kalau teliti itu semua diperhatikan. Sampai bila perlu rambut satu nggak kena injak, ya nggak kena injak. Karena teliti. Kalau nggak teliti, wah, apa aja di situ ditendang. Gitu saudaraku. Itu sebabnya kalau kita semakin rohaninya bagus, harus semua teliti. Haleluya saudaraku. Sedikit tentang teliti ini. Kalau dulu interview itu tidak langsung ngomong-ngomong begitu. Gitu. Jadi diambil dulu sampai seseorang itu bisa dipercaya. Contoh, nanti dia mau masuk, udah ditaruh di situ kertas-kertas berantakan. Jadi itu kayak dibikin jerat itu. Kalau bahasa Batak, dimait tahu-tahunan sih. Kira-kira gitu. Yang mengerti lebih gampang. Kalau nggak ngerti ya bahasa Indonesianya aja. Jadi seperti dibikin jerat. Kalau orang itu panggil yang namanya, kita bikin namanya siapa nih? Si Aman. Kan nggak ada si Aman di sini kan. Masuk. Dia rasa enteng. Malah kertas-kertas itu diginiin sama kakinya. Oh, nggak bisa ini. Tapi kalau ada yang masuk, wah, disimpan, dilihat di situ ada tempatnya, taruh di situ. Ini dipercaya ini. Itu sudah mulai. Baru nanti nggak langsung ngomong. Ada batu merah cuma 50, pindahin ke sana, dipindahin. Kalau sekali masih nggak apa-apa, pindahin lagi ke situ, pindahin. Kalau udah 3 kali, apa nih? Begitu. Apalagi 4 kali. Harus sampai 5 kali saudaraku. Balik. Ada yang mau. Ini dia. Karena kalau disuruh nggak membantah. Itu mantap itu. Ini yang aku cari katanya. Kalau sekarang ya omong-omongan. Ya omong punya omong bisa ganti-ganti. Namanya lidah tak bertulang. Belum ada kepastian satu perbuatan. Tapi kalau dikerjakan itu namanya teliti. Itu yang dicari. Bisa dipercaya. Untuk kerja yang bagus itu yang paling diutamakan tidak hanya kepintaran, tapi bisa dipercaya. Karena kalau orang pintar, nanti dia pintar korupsi, hancur perusahaan. Ini. Tapi kalau bisa dipercaya, nggak terlalu pintar pun, ya diajari, ya bisa sendiri, pintar. Nah, dan sudah ada modalnya apa? Bisa dipercaya. Itu sebabnya bagi anak Tuhan, keselamatan yang benar itu harus ada ketelitian. Ibrani pasal yang kedua ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Ini. Jadi apa yang kita dengar itu harus teliti, saudara-saudaraku. Harus teliti. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ini. Jadi harus sampai kelihatan saudaraku hasilnya ketelitian itu. Semua pasti memiliki sifat tabiat yang baik.
Haleluya. Makanya kalau kita kebaktian, kalau sudah masuk, arahkan hati kepada Tuhan. Tidak usah lagi yang macam-macam. Itu termasuk ketelitian. Jangan sembrono. Sudah masuk masih ini mikir itu. Kecuali kalau memang mau setel musik, setel sound system. Tapi kalau orang hanya ngobrol ini itu, janganlah. Jadi bukti ketelitian itu ada hal yang indah. Haleluya. Tidak rasa ringan. Makanya saudaraku, kalau sudah di dalam ibadah yang baguslah. Malah kadang-kadang ya kita nggak tahu lah apa yang dilihat di handphone. Tapi kalau orang sudah menyanyi-nyanyi, tapi yang lain masih lihat-lihat handphone, itu namanya nggak sehati. Jadi kita ini kalau menyanyi sehati, ya kan? Saya kadang juga masih baca, tapi di mana karena saya punya tugas tersendiri. Tapi kalau enggak, saya usahakan nyanyi, tepuk tangan, biar apapun tetap aja tepuk tangan. Haleluya. Ini harus begitu, saudaraku, sehati. Jangan nggak ada apa-apa, nggak ngerti mau apa, handphone aja dilihatin. Nggak sehati, saudaraku. Kalau menyanyi, kalau puji Tuhan, kalau tepuk tangan. Malah nanti singer sama yang pujian harus sama-sama. Kalau tangan angkat begini, ya sama-sama. Kalau tepuk tangan, ya tepuk tangan semua. Haleluya. Sama, semakin sehat semakin baik. Ini saudaraku, itu juga pembuktian sehati. Yang singer 3, 1 angkat tangan, 1 turun tangan. Sekali turun tangan, ya 3 turun tangan. Sekali angkat tangan. Sekali tepuk tangan, ya tepuk tangan. Haleluya. Nah, itu bagus. Itu namanya seirama, sehati, seiras. Tahu seiras? Itu satu, menyatu, begitu indah, saudara-saudaraku. Ya, makanya pemerintah bilang, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hanya kalau ada corona harus jaga jarak 1 meter. Makanya semoga si corona cepat pergi, supaya bersatu teguh, bersalaman erat, indah, saudara-saudaraku. Tapi sekarang ini salam corona. Ada macam-macam, saudaraku. Ya, tapi saudara-saudaraku, hasil dari ketelitian itu harus sampai baik. Esau itu adalah hasil tidak teliti, sembarangan, sampai hak kesulungan dianggap ringan. Nah, tapi kalau kita nggak boleh anggap ringan. Haleluya. Di sini, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Teliti, saudara-saudaraku. Lama sudah mendengar firman, tidak teliti, makanya masih tetap sembarangan, saudaraku. Kalau sembarangan nanti jadi si Esau itulah. Jadi kalau kita semakin lama, apa yang jadi tindakan kita adalah sudah hasil dari firman. Sehingga kalau ada orang yang melihat, terkagum-kagum, seperti hikmat Salomo, itu firman yang dibukakan. Oh, semua teratur. Cara duduk pegawainya, cara berbicara, cara berpakaian, cara meladeni, semua baik. Haleluya. Jadi kalau kita ini lama udah firman Tuhan,
Lama dengar ya khotbah pengajaran, nggak ada perubahan, selalu sembarangan. Bahasa Batak gaduar. Tahu gaduar? Mamanya hubungan si Jasmine ini tahu nggak gaduar? Masih ngerti nggak? Apa itu? Ayo. Iya, jangan begitu. Harus tertib. Haleluya. Nah, ini saudaraku. Kalau sudah teliti dengan apa yang kita dengar, semua jadi tertib. Kita mau baca dulu 1 Raja-Raja 10 ayat 5. Ya. Sekitar situlah itu. Coba cari dulu. Ya. Apa 5:10 apa 10 ayat 5? 10 ayat 4 mulai. Ya, boleh. 4 mulai, boleh, nggak apa-apa. Baca, tolong. 1 Raja-Raja 10 ayat 5. 4 mulai, 4. Ayat 4. Ya. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo Hikmat Salomo itu firman yang dibuka untuk sekarang ya. Firman yang dibuka. Untuk sekarang. Yuk. dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, Ya, ini semuanya harus ada sampai ada. Ayo. cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, Iya. minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Iya, jadi itu korban persembahan itu cara penyerahan kita. Itu cara ibadah kita. Nah, jadi cara ibadah kita ini harus beda. Jangan sudah masuk masih gaduar lagi. Gaduar tadi kata opung si Jasmine ini ya. Jadi artinya harus udah kelihatan saudaraku menghampiri Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi sudah perhatian kita ke Tuhan. Indahlah semuanya. Terus. Maka tercenganglah ratu itu. Nah, jadi orang harus sampai lihat nanti. Kalau kita benar-benar indah semuanya, orang rasanya tertarik saudaraku. Tapi kalau kita ngobrol kencang-kencang ngomongnya sini, apa ini orang ini mau ibadah kayak di pasar, gitu jadinya nanti saudaraku. Tapi karena hikmat itu mengatur semua, ada teliti semua indah. Karena orang yang teliti itu hasilnya adalah sampai indah dan mengagumkan. Ini saudaraku. Jadi ibadah kita ini, sikap kita ini harus sampai mengagumkan, orang kagum. Karena apa? Pekerjaan firman dan Roh Kudus. Dan hati kita yang ramah terhadap firman dan Roh Kudus membuahkan satu sikap tabiat yang menjadi menyenangkan, mengagumkan. Itu menyenangkan saudaraku. Sikap tindakan yang hormat, sopan, baik. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita tidak hanya beribadah begitu saja, tapi harus ada perkembangan. Perkembangan ini itu nanti akan mengarah sampai yang sulung, itu gereja yang terangkat nanti. Ada pengangkatan. Orang bilang rapture, ya kan? Ada pengangkatan nanti. Haleluya saudaraku. Nah ini arahnya ke situ. Jadi kalau udah kita ini sembarang, nggak teratur, itu sebabnya domba-domba Tuhan itu teratur, tergembala, dan semuanya harus sampai nanti berjalan dari tongkat gembala. Apa itu artinya? Semua teratur, semua indah, tidak semaunya, tidak sembarangan,
tapi sudah diatur sesuai dengan firman yang dibuka. Itu bagaikan hikmat dari Salomo. Kalau Tuhan datang, Tuhan sendiri akan berkenan kepada kita. Ini saudara-saudaraku. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan, kekuasaan, dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi kalau semua kita sudah teratur, ada kasih mula-mula, itulah meninggal hidup, kehidupan lama, dan mengasihi Tuhan, berdoa sampai dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, kalau semua mengalami begitu, nanti akan ada perbuatan-perbuatan dari hal-hal yang ajaib dari Roh Kudus. Jadi berbagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus. Bagaimana itu boleh terjadi? Kalau akunya kita semua sudah semakin dimatikan, maka yang terjadi adalah perbuatan Roh Kudus. Dari Roh Kudus ada buah-buah roh, ada perbuatan-perbuatan karunia-karunia Roh Kudus, ada jabatan dari Roh Kudus, dan ada juga perbuatan kasih yang dari Roh Kudus. Ini akan terjadi kalau kita sudah mengalami kasih mula-mula, dan kita tidak mengentengkan. Itu termasuk juga hak kesulungan untuk kita siap bagi hari kedatangan Tuhan terangkat. Nah, jadi kita bukan yang tertinggal, saudara-saudaraku. Karena yang tertinggal itu bagaikan tidak ada sayap burung nasar. Tapi kalau kita hidup dalam firman, teliti, dan ada kuasa Roh Kudus, itu jadi sayap kita. Wah, terangkat. Haleluya. Jadi teliti, firman itu jangan salah-salah, harus bekerja dalam kita. Amin, saudaraku. Sehebat apapun firman, tapi kalau kita sembarangan, nggak teliti, itu nggak ada artinya. Apalagi kalau tidak ada Roh Kudus dalam kita. Benarlah kata orang sana, bukannya Roh Kudus, tapi roh apa? Itulah saudara-saudaraku, ya, sedih. Tapi harus Roh Kudus. Teliti, saudaraku, mulai membuang kehidupan lama, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Jangan lamban mendengar, dan berdoa sampai dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan salah, kalau salah ngomong nanti sedikit juga, ya, nanti jadi Roh Kudus kata orang. Jadi harus benar-benar, saudaraku, teliti, ngomong juga teliti. Keseleo lidah dikit, salah juga, saudaraku. Tapi kalau kita sudah biasa teliti, lidah juga nggak boleh keseleo. Haleluya. Harus benar-benar, saudaraku, ya. Ini indah, saudaraku. Jadi kalau kita tidak teliti, tidak sungguh-sungguh, nggak bisa luput, saudaraku. Dari apa? Dari penghukuman. Ya, ini saudara-saudaraku.
Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saya rindu kalau kita ini sudah semakin beribadah sungguh, semakin menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus. Saya rindu di tengah-tengah kita semakin banyak karunia-karunia Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, ada buah-buah Roh Kudus limpah saudaraku di tengah-tengah kita. Pasti terjadi mujizat indah saudaraku. Nanti kalau ada mujizat-mujizat, hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, gempar saudaraku. Iya, saudara yakin? Ya kalau ada kuasa itu pastilah gempar. Tapi kalau kita nggak mau membuang kehidupan lama dan tidak ada ketelitian dan rasa enteng, ya, kerohanian rasa enteng, dengar firman enteng, firman itu nggak dilakukan rasa enteng, tidak berdoa, menjadi terbiasa, mana ada mujizat saudaraku. Ya, itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, untuk sekarang ini, di akhir zaman ini, tidak sembarang, harus semakin ada ketelitian. Tidak sembarang, tidak merasa ringan. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudaraku, ini berkat besar. Nanti kalau orang lain sudah mengambil dan tidak ada lagi untuk dia, memang dia sudah jual, ya, baru dia meraung-raung mencarinya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, saya boleh lihat, ya, orang-orang yang, ya, hilang kesempatan di dalam menerima berkat Tuhan. Sudah menerima berkat Tuhan tapi kehilangan berkat itu. Terlalu banyak yang kehilangan berkat. Berkat Adam di Taman Eden, tidak kekurangan apa yang dimakan, apa yang diminum. Amin. Tidak harus sakit-sakit, sehat aja terus. Ya, itulah saudara-saudaraku, semua indah. Tidak ada yang bikin duri, tidak ada bikin sakit penyakit, semua indah. Tapi kalau dia tidak teliti, sembrono, apa yang terjadi? Dia harus meninggalkan Taman Eden. Dia harus mengalami kesulitan di dunia, cari makan, cari minum, yang tadinya tinggal makan, tinggal ambil, tapi dia harus berkeringat, berpeluh, ya, keringat saudaraku. Dan bumi-bumi itu, bumi-bumi ini menumbuhkan duri-duri yang tajam menusuk kakinya. Kalau di Taman Eden itu nggak ada saudaraku. Bagi wanita juga. Makanya kalau melahirkan itu kan antara hidup dan mati. Coba kalau mereka teliti, nggak sembarangan, nggak terjadi itu. Bisa-bisa kita semua ada di Taman Eden sampai sekarang saudaraku. Ya, jadi atau nanti kalau udah penuh mungkin Tuhan perluas, pokoknya nggak seperti dunia ini sekarang. Tapi nggak bisa diulang lagi. Itu sebabnya orang kalau sudah sempat kehilangan berkat, kesempatan keberkatan hilang, maka saudara-saudaraku yang datang tidak bisa diulang lagi. Hanya tinggal
kesulitan. Dan kalau kita lihat di sini, kalau Yakub sudah diberkati, Esau itu meraung-raung, saudara-saudaraku. Nah, mari kita mau baca Kejadian pasal 27 ayat yang ke-34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapak. Tapi nggak ada lagi. Kalau dia sudah terlambat, meraung-raung, saudaraku. Tapi tadinya dia anggap enteng sama sekali. Kalau sudah kehilangan berkat itu, dia meraung-raung, tapi terlambat. Itu sebabnya waktu kita sekarang adalah waktu keselamatan. Haleluya. Waktu kita adalah masih bisa berdoa, menerima berkat sebanyak-banyaknya, masih bisa beribadah, masih bisa menyerahkan diri kepada Tuhan, untuk kita menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti jalannya Yakub. Ya. Dan nanti kalau kita lihat yang benar-benar anak sulung adalah anaknya Yakub yang ke-11. Siapa itu? Yusuf. Yusuf jadi anak sulung. Tadinya anak sulung siapa? Ruben. Nah ini juga Ruben ini, dia meringankan kebenaran, kekudusan. Apa-apa gitu. Kalau bahasa Batak, tak berwai. Kita nggak boleh begitu, saudaraku. Sekecil-kecilnya kebenaran firman Tuhan, mari kita berusaha melakukannya. Ini saudara-saudaraku, jangan ragu, jangan bimbang, ya, supaya kita nanti melihat kebenaran berkat Tuhan. Jadi ayat 35, jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Jadi ini antara bapak yang menyenangkan anaknya, nggak ada kata-kata lagi. Sebenarnya ini juga nggak boleh begitu, tapi bapak yang menyenangkan anaknya, ya begitulah dia. Dan bapaknya juga mungkin pikir ya paling nanti Yakub bisa dia pergi sendiri atau bagaimana, begitu dia. Jadi dilimpahkan. Sebenarnya enggak begitu. Jadi itu dari sikap dari seseorang. Sikap apa yang menghilangkan hak kesulungan adalah rasa enteng. Jadi jangan kita punya rasa enteng. Haleluya. Jangan rasa ringan. Ah, nggak apa-apa, nggak ibadah cuma sekali kok, masih banyak minggu. Nah, itu kan bagian dari rasa enteng. Dan banyak lagi hal-hal. Nah, seperti tadi, wah ini milik Tuhan, wah nggak apa-apa. Saudara-saudaraku, saya lihat orang yang benar-benar ya sama seperti ini. Kalau Esau ini ada rasa ringan, gua meraung-raung, akhirnya begitu saudaraku. Orang juga yang benar-benar memperhatikan sampai kepada semuanya itu, ya Tuhan memberkati dengan luar biasa. Saya kalau pikir-pikir sampai saat ini bertahan, kalau bukan hanya kemurahan Tuhan, tidak bisa bertahan lagi. Teman-teman dalam umur lewat. Di bawah umur saya, ya udah susah, duduk juga nggak bisa, tinggal digendong-gendong, waduh parah saudara-saudaraku. Jadi beban sama orang lain, ya, padahal jauh di bawah umur.
Ya, saya puji Tuhan. Tuhan tolong kalau saya masih bisa ibadah kemana, ayo melayani, tidak apa-apa, mau 2 kali berturut-turut tidak masalah. Seandainya Tuhan masih buka lagi ibadah kita, mau 3 kali siap, mau 4 kali berani, saudaraku. Ya, bagaimanapun hidup ini adalah kesempatan. Kalau sudah nggak kuat ya terserah Tuhan. Ya, terserah dia. Pokoknya kita teliti, kita dengan rasa tanggung jawab kita laksanakan sesuai kehendak Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi nggak rasa ringan, saudara-saudaraku. Ya, makanya sekecil apapun pelayanan jangan anggap itu kecil. Itu cara Tuhan memakai kita. Itu cara Tuhan memberkati kita. Jangan rasa berat. Harus benar-benar dengan teliti, dengan tanggung jawab, supaya diberkati oleh Tuhan. Jadi berkat daripada Esau itu diambil oleh adiknya. Tapi kalau saya lihat, ini semua hanya jalan, saudaraku. Karena apa? Kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-25, sewaktu Ribka ibunya Yakub itu akan melahirkan, dia bertanya kepada Tuhan. Mari kita akan baca ini pasal 25 ayat yang ke-22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Untuk dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Kalau dia minta petunjuk kepada dukun, berapa saudaraku? Dukun paling bilang begini, ambil dulu ayam yang putih. Syukur-syukur masih dia bilang ayam putih. Kalau dia bilang kambing yang putih, mahal saudara-saudaraku, ya kan? Nah, jadi apapun kita mau datang minta petunjuknya yang dari Tuhan. Haleluya. Jadi jangan lari kemana-mana. Kalau share konsul ke orang berwani, dan khususnya kalau tergembala ya kepada gembala, ya bolehlah konsultasi, ya, karena mereka akan berdoa kepada Tuhan. Baru ayat 23, firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, ini artinya hak kesulungan itu sudah berpindah. Nah, jadi masih di dalam rahim juga sudah berpindah. Itu sebabnya apa yang sudah dalam kehidupan ini itu harus terjadi. Makanya saudaraku, kita ini teliti, jangan ada yang ringan. Jadi Tuhan sudah tahu itu bagaimana hidupnya Esau itu. Makanya kehilangan saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita ini walaupun mungkin sudah terhilang, tapi kalau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, ada pertobatan yang sangat baik, kita diterima Tuhan, kita diberkati Tuhan. Bahkan kita menjadi jemaat yang terangkat, menjadi hak sulung. Nah, dalam kitab Tawari kita akan baca bagaimana orang yang sulung itu diberkati oleh Tuhan. Dalam 1 Tawari kita akan membaca firman Tuhan ini pasal 5. Suku-suku yang di seberang sungai Yordan, anak
anak Ruben, anak sulung Israel. Nah, ini anak sulung secara jasmani. Ya. Itu bisa berubah kalau tabiatnya itu tidak baik. Itu sebabnya anak sulung secara jasmani tadi adalah siapa? Esau. Nah, sekarang Esau bisa berubah melihat dari tabiatnya yang berbeda dengan Yakub. Yakub itu selalu teliti. Dengar. Kalau Esau itu nggak teliti dia. Sifat meringankan. Jadi ini pun anak sulung daripada Yakub adalah Ruben. Tapi kalau perbuatannya itu tidak benar, berubah itu hak kesulungan itu. Haleluya. Makanya kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Teliti sesuai dengan firman. Amin. Kita mau ngomong dulu. Teliti sesuai dengan firman. 1, 2, 3. Teliti sesuai dengan firman. Harus ini, saudara-saudaraku. Jadi di sini kita baca tadi siapa? Ruben. Ini nanti berubah itu. Jadi bukan dia yang sulung. Begitu juga Esau berubah nanti. Dan kalau sudah berubah dia meraung-raung. Kalau di sini Ruben enggak meraung-raung. Dia betah di dalam kehidupannya sebagai bukan anak sulung lagi. Lanjut ya. Atau yang lain yang baca, ayo. Tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Iya, jadi hak kesulungan itu bisa berubah dari perbuatan. Ruben sebagai anak sulung dari Yakub. Ya, kalau anak bungsu siapa sih? Benyamin. Jadi kalau Yusuf itu anak yang ke-11. Ya, itu jadi ke situ diberikan hak kesulungan. Terus Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Kemana ya? Hak sulung itu ada pada Yusuf. Yusuf itu punya firman. Dan Yusuf itu punya hidup yang baik terhadap saudara-saudaranya. Dan Yusuf itu kalau difitnah dia tidak membalas. Haleluya. Dijual dia tidak membalas. Dibuang ke sumur dia tidak membalas. Haleluya. Dan Tuhan lihat mencurahkan berkat kepada dia. Tuhan tinggikan dia dengan luar biasa. Ini yang kita perhatikan, saudaraku. Jadi kalau ada orang menghina kita, udah diam aja, jangan balas. Haleluya. Kalau balas nanti nggak ada hak sulung, saudaraku. Tapi kalau nggak balas, ya, dan tetap mengasihi, nanti kita ditinggikan Tuhan. Dan kalau sudah ditinggikan Tuhan, wah, dia lihat saudara-saudaranya sudah pada datang menyembah kepada Yusuf. Tapi Yusuf justru membuat yang terbaik bagi saudara-saudaranya. Inilah saudara-saudaraku. Jadi biarpun saudara-saudara kita berbuat apa sama kita, usahakanlah jangan daging kita bergerak. Nanti kalau daging kita yang bergerak, itu jadi sifat yang rasa ringan. Apa kau? Nah, ini saudaraku, berantem pun jadi. Gitu saudaraku, ada orang begitu, berantem, bela ini, bela itu, aduh. Ini saudaraku, itu nggak diberkati Tuhan. Tapi yang tidak suka balas, bahkan memberikan musuh makan, itu yang sangat diberkati Tuhan. Itu.
Makanya kenapa Yusuf itu diberkati? Dia punya tabiat untuk diberkati Tuhan. Kenapa Yakub diberkati, Esau tidak? Dia punya tabiat untuk diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kita ini harus sampai kepada tabiat kita ini. Orang yang teliti harus berubah tabiat dari tidak baik jadi baik. Tapi orang kehilangan anak sulung karena dari berkat menjadi tidak baik, hilang berkatnya. Seperti dua-duanya, Ruben juga, dia tidak menghargai kesucian bapaknya. Kalau Esau apa? Dia lebih mengutamakan perut dari kebenaran. Haleluya. Gak tahan lapar. Ya. Jadi kalau mau maju di dalam Tuhan, harus meningkat rohaninya. Dan bukti meningkat rohani, ya, seperti Paulus, tidak menyangkal Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Justru yang dia mau apa? Untuk masuk dalam sengsaranya Tuhan. Haleluya. Beda dengan Esau, baru lapar aja nggak bisa. Makanya kita harus mau, saudaraku, puasa juga lakukan. Haleluya. Kalaupun nggak Senin Kamis, ya lakukanlah sebulan berapa kali. Haleluya. Mau, saudaraku? Amin ya. Menahan diri, saudaraku, biar Tuhan memberkati. Pasti diberkati Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Itu kita mematikan keinginan daging. Bersama dengan Roh Kudus mematikan keinginan daging, supaya kita tidak ada rasa enteng. Dan kepada firman Tuhan jadi kita teliti. Kepada hal-hal rohani jadi teliti. Rohani kita jadi teliti. Pekerjaannya juga jadi teliti. Semua jadi bagus. Ini benar, saudara-saudaraku. Tapi kalau biasa sembrono, sampai mengembalikan duit juga habis nanti duitnya. Dipikir 2.000, tahu-tahu 20. Beruntung orang, saudaraku. Karena kalau nggak teliti, 2.000 sama dengan sepertinya uang 20.000. Betul apa enggak nih? Jadi hati-hati, saudaraku. Apalagi udah remang-remang, kalau nggak teliti benar, udahlah, bisa habis duitnya, saudara-saudaraku. Ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa teliti, bagus. 1 tambah 1 pasti 2. Tapi kalau nggak teliti, salah, saudara-saudaraku. Ya, namanya orang tidak teliti. Tapi kita biar sampai remang-remang. Kalau udah biasa teliti, tidak bisa rugi. Haleluya. Nah ini, jadi anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Jadi saudara-saudaraku, tidak lagi di dalam hak sulung. Apa yang kita rebut dalam hak sulung itu, kalau kita teliti di dalam rohani untuk bisa terus meningkat, apalagi teliti untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, apalagi teliti bagaimana gereja di akhir zaman yang harus penuh dengan persiapan kita menjadi gereja seperti 1 Tesalonika 5 ayat 23. Boleh kita baca dulu biar semua kita semakin mengerti. Itu yang sulung untuk bisa terangkat nanti. Boleh tolong? 1 Tesalonika 5 ayat 23. Iya. Semoga damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yakin Tuhan mau tolong kita, saudaraku? Yakin Tuhan mau memberkati kita? Allah kita maha baik. Bahkan sampai jasmani kita juga Tuhan tidak susah untuk memberkati. Kalau kita kekasih Tuhan yang tidak dilihat oleh mata, tidak timbul dalam hati, Tuhan bisa memberikan bagi kita. Dunia ini boleh resesi, tapi Tuhan bikin kita resepsi. Haleluya.
Dunia ini banyak. Sekarang ada kombes mana itu kasih apa? Sekarang hati-hati katanya, ya, terlalu banyak kejahatan. Jangan asal keluar kemana-mana, bawa handphone, bawa duit, apalagi apa perhiasan, bukan karena ya ada niat, tapi karena ada kesempatan timbul kejahatan. Jadi hati-hati. Banyak juga katanya orang penjara dilepas antara bulan Desember ini saudaraku. Jadi banyak kehilangan pekerjaan. Tapi kalau kita, Tuhan membuka pekerjaan. Beda saudaraku. Karena berkat kita bukan dunia, berkat kita adalah dari Tuhan. Mari kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau berdiri.